kita harus hati-hati juga, ada apakah jernih ataukah ada darah atau keruh. Nah itu bisa menandakan sesuatu yang nggak bagus pada organ ginjal atau saluran kencing kita, infeksi saluran kemih di urin. Nah penyebabnya apa aja gitu. Nah penyebabnya bisa ditimbulkan dari arah luar ke dalam, biasanya pada wanita nih. Dari Kan luar saluran ke dalam. bisa. WC duduk itu sekarang kan ada shower yang di belakangnya itu ya dok ya, sama bersihnya itu juga katanya berpotensi membuat jadi kotoran dari lubang anus kita itu ke atas gitu ya dok. Ya biasanya kalau Bakterinya. kita memberikan alirannya tuh dari lubang anus ke lubang kencing, jadi alirannya dari belakang ke depan. Nah itu bisa kontaminasi. Kalau kita minumnya cukup, terus urinnya makin bening, kencingnya makin sering, kan infeksi juga terdorong, jadi bisa menghindari terjadinya infeksi. Aku lagi bayangin, bentuk batunya beneran batu. Batu. Dari mana ya dok? Pernah lihat batu kerikil lah kayak gitu-gitu deh. Warnanya? Warnanya macam-macam, ada yang kuning kecoklatan, kayak warna urin gitu kita lihat ya. Atau ada yang warna hitam ada, terus warna putih ada, tergantung penyusunnya ya. Jadi batu ginjal, batu saluran kemih itu biasanya sering kandungannya tuh kayak namanya oksalat, kalsium oksalat, bisa dia tuh biasa kalau dari minum kopi, teh, coklat apa. Nah setelah batunya terbentuk, terus batunya pindah ke saluran ureter itu yang dari ginjal ke kandung kemih, biasanya baru timbul gejala. Nah gejalanya itu yang sering kita alami, namanya sakit pinggang. Biasanya pasien selain gangguan kencing datang ke urologi juga kok ada keluhan sakit pinggang. Jadi dia curiga nih kok ada nyeri pinggang. Nyerinya nyeri banget ya. Sudah hadir bersama saya Dr. Davis Yuwena, spesialis urologi dari Rumah Sakit IMC Geraha Kedoya. Halo dok. Halo dokter, selamat Halo, datang selamat. di Terima podcast kasih. Cinta Merdeka. Terima kasih dokter sudah mau Datang. singgah ya di tengah kesibukannya yang padat banget. Hari ini udah berapa kali praktek nih dok? Biasa aja sih. Nggak Padahal abis ini padat-padat juga lah. mau ada Enggak. kunjungan lagi ya. Iya, luar biasa dokter Davis. Dok kita langsung aja ya dok ya. Bicara soal urologi ini kan biasa kaitannya itu dengan penyakit, dengan air seni gitu ya dok ya, atau kencing, aktivitas kencing kita dan ginjal ya dok ya, benar ya? Betul. Koreksi kalau salah ya dok ya. Betul. Benar ya. Nah, yang paling umum sering orang alami itu kan terkait gangguan buang air kecil ya lu ya. Nah, paling dasar nih dok untuk membuka obrolan kita, buang air kecilnya. Aku tuh kok mau nyebut kencing tuh kayaknya nggak enak gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya, Kencing dok, juga ya? sama. Iya, Bisa. oke. Kencing yang normal itu sebenarnya seperti apa dok, dari segi intensitas dan warna ya? Karena kan banyak orang yang suka bingung nih gitu ya, kalau warna seperti ini tuh Artinya apa gitu, kalau keseringan apa, kalau jarang kencing itu apa, gimana? Jadi intinya kalau kita kencing, buang air kecil itu kita mau mengeluarkan sisa-sisa metabolisme dari dalam tubuh kita yang diolah sama organ ginjal. Dan itu dari organ ginjal udah diproduksi air kencing, dia akan mengalir menuju saluran kencing kita untuk keluar. Nah, proses berkemih namanya. Oke. Nah, kalau menanyakan proses berkemih secara langsung, dia ada sensasi dulu pertama. Kita ada rasa pengen kencing nggak? Nah, itu ada sinyal yang memberikan kita ke otak kita bahwa kita butuh kencing nih. Ini udah penuh nih kandung kemihnya. Kebelet ya dok. Kebelet, kepingin. Biasanya kalau kandung kemih kosong, dia nggak ada rasa kepingin kencing. Nanti kalau udah produksi, kandung kemihnya terisi, biasanya di atas 150 mili udah mulai sampai 400 mili udah penuh gitu, baru dia kasih tahu, oh saya kepingin kencing nih. Nah udah terasa seperti itu, baru dimulailah proses namanya berkemih. Kalau berkemih itu nanti ada tekanan dari kandung kemihnya, lalu si saluran bagian kemih itu pintunya terbuka, ya keluarlah air kencing. Intinya seperti itu. Oke. Wah, saat kencing itu kita bisa menilai sebetulnya yang baik itu seperti apa sih kencingnya. Jadi kita di toilet untuk laki-laki atau perempuan, jadi kita buka celana, mengeden sedikit, terus kencingnya lancar keluar,
tidak ada hambatan, lalu terasa setelah selesai kencing lampias, kosong. Gitu. Lega, udah. Oh ini kencingnya bisa sampai keluar sampai tuntas. Terus kita bisa setelah selesai lihat ke toilet, ini kencingnya warnanya yang bagus seperti apa tadi. Apakah kita harus hati-hati juga ada apakah jernih ataukah ada darah atau keruh. Nah itu bisa menandakan sesuatu yang nggak bagus pada organ ginjal atau saluran kencing kita. Gitu. Jadi kita bisa nilai satu dari pada saat kita berkemihnya ada keluhan nggak, ada kok ini waktu kencing jadi nyeri, kok ini saya buka celana harus tunggu lama sih baru bisa keluar kencingnya, atau saya baru kencing bentar harus balik lagi ke kamar mandi, oh nggak lampias. Nah itu menandakan ada sesuatu. Atau di samping itu kok warna kencingnya sih lancar aja, nggak ada masalah. Tapi waktu saya lihat di WC kencingnya warnanya merah atau kencingnya kok warnanya keruh. Nah itu bisa menandakan sesuatu ada masalah di ginjal atau saluran kencing kita gitu. Oke. Tadi dokter bilang kan kantong kemih kita itu biasanya isinya itu 150 sampai 400-an ya dok ya. Kalau misalnya kemudian muncul hasrat ingin buang air kecil itu ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan seperti sekarang nih kita nggak ada rasa dorongan mau ke belakang ke untuk kencing, biasanya kosong. Nanti udah mulai ada isinya kan, produksi terus dari ginjal masuk ke kantong kemih disimpan. Biasanya udah 150 tuh udah mulai kerasa ada isi, tapi masih bisa ditahan. Biasanya kalau udah 150 ke atas sampai 400 isinya, biasanya sih kita nggak ukur secara spesifik tapi kita kan cuman bisa rasa aja nih ada nih gitu. Berarti kalau udah kebelet banget tuh udah di atas 400. Ada orang yang kencingnya nggak bisa keluar sama sekali, macet kan karena tersumbat, apa karena prostat atau karena batu tersumbat, waktu dipasang selang kencing keluarnya bisa setengah liter 500 gitu bisa. Jadi itu macet tuh kencingnya. Nah jadi kira-kira buat ada bayangan biasanya gejalanya kayak gitu. Tadi aku tuh pengen tanya gini dok, di jumlah mililiter air itu normalnya berapa lama jeda orang pipis dari satu waktu ke waktu berikutnya? Biasanya sih jeda itu nggak ada yang spesifik berjam ya. Semuanya tergantung dari konsumsi cairan kita. Konsumsi cairan kita itu merepresentasi nanti si kencing itu. Konsumsi cairan, lalu keadaan organ tubuh, keadaan tekanan darah itu juga nanti mempengaruhi. Keadaan konsentrasi darah, gula darah mempengaruhi juga keadaan. Jadi jumlah urin dan banyaknya kandungan di dalam urin itu dipengaruhi oleh banyaknya cairan yang kita konsumsi dan juga keadaan organ tubuh kita. Salah satunya yang paling sering ya tekanan darah. Kalau tekanan darahnya biasanya rendah, biasanya kencingnya pasien-pasien orang-orang yang sedang dehidrasi itu dia minum banyak kok masih kurang ya kencingnya. Nah, dia butuh cairan lebih, terus kita lihat tekanan darahnya turun. Nah, biasanya itu mempengaruhi juga. Gitu. Nah, dok, tadi kan dokter juga bilang warna juga mempengaruhi ya, dok. Nah, itu bisa dijelasin nggak, dok? Parameter warna itu yang dari yang sehat sampai sedang sampai yang nggak sehat itu seperti apa, dok? Ya, kalau kita mau menilai sendiri, misalnya dari warna urin, kita bisa nilai apa aja sih gitu. Yang pertama mulai dari warna urin yang bagus itu seperti apa. Nah, kita bisa menilai kecukupan cairan kita. Misalnya kalau kita makin bagus minumnya, urin akan semakin warnanya tuh semakin bening, semakin putih. Ya, kalau kita minumnya sedikit, urinnya akan semakin itu pekat. Jadi sama seperti kalau kita bikin kopi misalnya, kalau kopinya banyak tapi airnya sedikit kan dia akan semakin kental ya si kopinya. Dan mirip-mirip kayak gitu. Jadi kalau kita minumnya semakin sedikit, biasa urin kita akan terlihat kok ini warna urinnya semakin kuning pekat. Nah itu menandakan kita kurang minum bisa. Itu dari warna ya. Terus yang kedua, kalau dia kuning jernih itu warnanya bagus tuh. Kalau misalnya yang kedua ada warnanya kok warnanya pink atau merah atau berdarah. Nah itu mungkin ada sesuatu, apakah ada
batu ginjal yang bergerak terus menimbulkan berdarah, atau ada benjolan tumor di saluran kemih menimbulkan berdarah, atau infeksi juga bisa. Jadi ada beberapa keadaan yang bisa menyebabkan itu, tapi itu kedua. Lalu yang ketiga, kok warnanya kayak keruh seperti air cucian beras gitu. Nah itu kadang-kadang ada infeksi bisa menimbulkan reaksi radang, jadi menimbulkan urinnya warnanya keruh gitu. Atau infeksi yang lama tuh bisa tuh seperti itu. Nah dok, urin tuh kadang ya kalau pipis ada yang berbusa, ada yang enggak gitu. Ya. Oh iya. Ya artinya itu gimana dok? Saya rasa kalau berbusa kita bedakan dulu memang itu berbusa karena kan kita lihatnya udah di toilet nih. Kalau memang kita lihat berbusa terus arahnya keruh, apakah itu ada kebocoran protein atau apa ya bisa saja. Tapi atau di sisi lain memang berbusa karena akibat waktu terkena cairan di toilet jadi berbusa juga bisa. Nah, jadi tetap kalau kita ragu memang paling objektif kita cek urin di lab. Ini berbusa atau memang keruh, oh ternyata ada kebocoran protein, oh ternyata ada infeksi. Nah, itu bisa kita nilai dari periksa cek urin itu kalau kita mau make sure. Gitu. Dok, biasanya orang bangun pagi, Lulu sering nyadar gak? Kalau kita bangun pagi kan langsung buang air kecil tuh ya, pasti air kencing kita tuh lebih pekat ya. Iya. Lebih berwarna, lebih kuning gitu ya, kalau lebih kuning. Itu karena tadi memang aktivitas kita itu minumnya sedikit ya dok. Jadi nggak perlu khawatir kemudian, kok ini tiba-tiba bangun tidur pagi kok udah udah kuning gitu ya. Jangan-jangan ada apa-apa, enggak ya dok? Kalau misalnya ibaratnya air kencing pagi itu memang normalnya seperti itu ya. Iya betul. Ya kita misalnya tidurnya berapa jam? 8 jam, 10 jam. Ya itu kan kita nggak minum selama kita tidur, ya itu bisa menyebabkan kencingnya jadi lebih pekat bisa. Gitu. Oke. Terus dok, ada nggak sih pengaruh misal ya kita habis makan sesuatu terus pipisnya jadi berwarna gitu dok? Dipengaruhi nggak dari makanan? Biasanya habis makan buah bisa, naga loh. Bisa. Makanan-makanan tertentu bisa. Buah naga. Jadi intinya berbau juga nggak ya dok? Berbau bisa juga, makanan yang berbau bisa juga ya. Itu karena memang ginjal kan fungsinya untuk mengeluarkan zat yang kita udah tidak dianggap tubuh nggak terpakai nih, dibuang dari situ. Jadi kadang-kadang yang berwarna-warna, minum vitamin C yang berlebihan dosisnya kan kuning, atau vitamin kuningnya jadi kuning vitamin bisa. Oke. Nah, salah satu juga penyakit yang sering orang keluhkan terkait dengan aktivitas kencing ini adalah infeksi saluran kencing ya dok ya. Iya. Infeksi saluran kemih gitu ya dok ya. Nah, itu apa sih penyebabnya dok ya? Apa bener nih? Karena katanya banyak mitos dan faktanya juga ya dok ya. Katanya karena ya tadi intensitas buang air kecilnya yang tidak teratur, suka menahan pipis gitu ya dok ya. Sebenarnya apa penyebabnya dok? Ya kalau kita bilang infeksi biasanya adanya namanya bisa berupa bakteri, bisa berupa virus. Intinya ada invasi dari bakteri atau virus atau benda asing lah intinya gitu. Itu dinamakan infeksi saluran kemih di urin. Nah penyebabnya apa aja gitu. Nah penyebabnya bisa ditimbulkan dari arah luar ke dalam. Biasanya pada wanita nih. Dari Kan saluran luar ke dalam? bisa, misalnya nih saluran kencing wanita kan deket-deketan sama lubang. Kalau kita lihat anatomi lubang kemih wanita, dia ada lubang kemih, saluran kencing, terus di bawahnya ada lubang vagina, lalu ada lubang BAB. Nah itu kan lubangnya berdekatan, bisa kontaminasi bisa dari bakteri dari dari lubang daerah sana. Itu yang paling sering pada wanita tuh biasanya. Atau dari vagina juga bisa. Dok, maaf nih aku jadi ingat, mumpung ingat, pernah ada konten di media sosial atau aku baca artikel tuh termasuk WC duduk itu sekarang kan ada shower yang di belakangnya itu ya dok ya, membersihnya itu juga katanya berpotensi membuat jadi kotoran dari lubang anus kita itu ke atas gitu ya dok. Ya biasanya kalau kita memberikan alirannya tuh dari lubang anus ke lubang kencing, jadi alirannya dari belakang ke depan, nah itu bisa kontaminasi. Makanya kadang-kadang disarankan kalau ada yang bilang kalau untuk ceboknya dari depan ke belakang katanya bisa menghindari bisa juga.
Berarti kalau karena seperti itu supaya nggak kontaminasi ya. Seperti itu berarti nggak usah dipakai ya, Dok. Jadi kalau showernya Ya bisa, harusnya bisa di-adjust sih. Kan ada yang bisa langsung ke arah lebih maju gitu, yang bisa di-adjust ada juga gitu. Ya setidaknya WC jongkok berarti lebih baik. Iya. Iya. Walaupun pegel lutut ya, Kak. Ya itu yang jadi anatomi wanita lah, itu yang sering memang infeksi itu lebih sering sejujurnya pada wanita. Gitu. Oke. Dok, termasuk penggunaan kayak panty liners atau kadang-kadang kan orang tuh juga nggak tahu nih panty liners mungkin perempuan iya ya. Tapi ada juga sebagian orang baik perempuan laki-laki tuh malas ganti celana dalam ya nggak sih lu? Nah itu ada bisa potensi juga nggak membuat kalau infeksi? Menurut saya kalau secara langsung jadi infeksi saluran kencing sih nggak terlalu ya, mungkin itu lebih ke arah daerah eksternal luarnya kulitnya lebih lembab atau terinfeksi bakteri di daerah kulit sekitar kemaluan, genitalia gitu. Tapi kalau masuk ke dalam sih agak jarang, khususnya wanita mungkin lebih mungkin. Kalau laki-laki lebih susah. Soalnya laki-laki tuh salurannya kan panjang dia untuk menginfeksi ke dalam akibat daerah dari luar agak lebih susah. Jadi pesannya buat wanita berarti ya ini ya. Lebih sering. Pas banget kayak gitu. Faktor gaya hidup mungkin nggak dok? Misalnya kayak makanan, minuman gitu ya, ataupun mungkin jarang minum air putih gitu. Ya, kalau berbicara yang mengenai infeksi dan fungsi ginjal, ke dokter urologi pasti pesannya minumnya yang cukup, konsumsinya. Balik lagi ke analogi yang tadi, kalau misalnya minumnya kurang, produksi kencing urinnya kan makin pekat. Nah, pekat tuh endapannya makin banyak, infeksi makin mudah terjadi. Kalau kita minumnya cukup, terus urinnya makin bening, kencingnya makin sering kan infeksi juga terdorong, jadi bisa menghindari terjadinya infeksi. Jadi kalau kita kurang minum pun kemungkinan infeksi juga lebih besar ya. Gitu. Dan juga kurang gerak ya dok? Kurang gerak ya itu kalau misalnya nggak berhubungan langsung kalau kurang gerak, tapi memang disarankan kalau udah duduk lama banyak bergerak juga. Karena kalau endapan itu udah ada di suatu posisi bagian tubuh, kalau kita diam terus dia akan menetap di sana kan. Analoginya kira-kira seperti itu. Kalau kita bergerak jalan-jalan diharapkan bisa dia nggak mengendap di bagian tubuh itu, apa di ginjal atau di saluran. Intinya seperti dan itu. itu orang-orang pekerja kayak kita ya Kak. Duduk mager banget aja untuk ngambil minum. Dok, tapi biasanya ciri-ciri kita merasakan bahwa kita sedang mengalami infeksi di infeksi di saluran kencing kita apa ya dok? Ya biasanya kita lihat timbul gejala. Gejalanya yang tadi yang awal-awal. Jadi waktu kita kemih, kita sebenarnya belum terlalu penuh si kandung kemihnya, tapi udah kepengen kencing. Cuma waktu kita duduk di toilet atau kita lagi kencing, kok keluarnya cuma sedikit, itu bisa. Terus kencingnya harus mengedan karena nggak nyaman. Lalu ketiga ada waktu kencing terasa nyeri, bisa. Terus udah kencing selesai, masih kepingin lagi kencing, padahal udah keluar semua, perasaan udah kosong ya. Jadi dindingnya ada rasa seperti itu karena iritasi infeksi di dinding kandung kemihnya atau saluran kencingnya bisa menyebabkan kita kepingin kencing walaupun udah kosong ya. Nah itu tanda-tandanya yang paling sering seperti itu. Apa ini yang disebut dengan anyang-anyangan itu dok? Ya bisa, biasanya gitu. Tapi infeksi itu durasi sakitnya itu berapa lama? Atau seberapa serius gitu dok? Nah kalau membicarakan infeksi harus kita cari tahu dulu infeksinya oleh bakteri yang seperti apa. Kalau bakteri yang dilihat satu jumlahnya, dua bakterinya yang kuat apa yang ringan nih gitu. Kalau jumlah bakterinya yang nggak banyak dengan sensitivitas ke obat antibiotik juga ringan, biasanya sih nggak lama bisa ini. Tapi ada juga jenis bakteri yang menginfeksi yang kuat. Jadi penyembuhannya butuh waktu lebih lama, minum obatnya juga jenisnya yang lebih kuat bisa. Jadi tergantung infeksinya oleh konsentrasi bakterinya berapa banyak koloninya dan juga
dia sensitif nggak sama antibiotiknya, atau dia yang udah multiple tidak sensitif atau resisten namanya gitu. Dan dok, kadang tuh ya orang suka kalau sakit gitu ya dok, malas untuk takut lah untuk dibawa ke dokter dikasih tahu gitu. Nah, dari dampak terparah dari ISK ini ada nggak dok? Kalau seandainya udahlah biarin aja didiemin gitu, apakah bisa kencing nanah dok? Kalau misalnya ISK-nya dia ditimbulkan oleh misalnya kuman-kuman yang menyebabkan inflamasi nanah gitu bisa. Kalau didiemin terus dia bisa menyebabkan uretritis. Kalau didiemin terus apalagi pada laki-laki bisa menyebabkan penyempitan uretra atau saluran kemihnya gitu. Jadi ya memang nggak boleh dianggap sepele penyakit infeksi, apalagi kan bisa mengganggu aktivitas juga kan, keluhan kencing itu gitu. Dok, tapi gejalanya cuman kayak tadi ya, cuman lebih ke anyang-anyangan aktivitas kencing kita aja ya, bukan kayak sampai mungkin apa perut mendadak sakit, kayak ada yang nggak enak gitu, ada sampai kayak gitu atau sekedar Bisa. memang durasi? Bisa. Dalam fase-fase yang berat infeksi bisa sampai nyeri perut bawah bisa, sampai demam bisa, atau ini dari awalnya di saluran kencing di kandung kemih. Lalu dia saking beratnya dia naik merambat ke arah ginjal sampai ginjalnya juga infeksi bisa juga. Jadi memang infeksi ini harus kita nggak boleh diemin karena kalau dibiarin juga bisa menyebabkan gangguannya menyebar gitu. Atau dengan sepsis juga bisa. Serem ya kali ya. Jadi jangan nahan-nahan pipis Jangan. Jangan ya dok. Kalian sekarang nggak kebelet pipis kan? Dokter nggak Tadi kan? udah. Tadi udah. Dok, ada nggak durasi atau ya kayak Lia sama Lulu mungkin orang awam, ini kayak udah berapa hari ini kayak kondisi kayak gini, periksa atau paling juga besok udah sehat seperti itu. Biasanya sih kalau kondisinya masih bisa kita beraktivitas, masih bisa tahan, ya coba aja minum yang banyak dulu 1-2 hari. Tapi kita lihat kalau kita mau beraktivitas tuh sudah mengganggu banget ya, mau ke kantor, mau lakukan aktivitas kerja udah nggak bisa, benar-benar mengganggu, sebaiknya langsung cek gitu. Jadi indikator yang paling ya paling bagus sih jangan ditahan-tahan, terus dicek gitu. Tapi kalau kita mau lihat seberapa berat ya, kalau biasanya benar-benar udah mengganggu aktivitas nggak bisa ngapa-ngapain tuh biasanya berat tuh, baiknya dicek gitu. Patokannya sih gitu aja yang paling gampang. Kalau masih bisa melakukan perjalanan berjam-jam, bisa tahan kencing lama, nyerinya nggak terlalu mengganggu, mungkin kemungkinan sih biasanya ringan ya. Tapi kalau benar-benar mengganggu aktivitas kita, ya baiknya dicek langsung. Oke. Dok, tadi kan urin dan ginjal ini tuh kayak satu bagian yang tidak terpisahkan, benar? Koreksi kalau salah ya dok. Iya. Nah, ketika kita mungkin mengalami infeksi saluran kemih, bisa nggak kemudian ujungnya muncul yang namanya batu ginjal gitu sih dok? Atau itu dua kondisi yang berbeda? Jadi biasanya kalau infeksi itu bisa aja infeksi aja, apalagi pada wanita tidak temukan batu ginjal gitu, biasanya gitu. Tapi kalau kita memiliki kondisi batu ginjal atau batu saluran kencing, hampir pasti biasanya ada infeksi gitu. Jadi bakterinya, infeksinya bersarang di endapan batu tersebut bisa. Jadi ada namanya infeksi pada wanita ya, infeksi non-complicated, uncomplicata. Jadi infeksi aja, isolated sendiri tanpa harus batu ginjal gitu. Atau ada juga infeksi yang komplikata. Jadi ada infeksi dengan adanya batu di saluran kemih juga bisa. Jadi ya kira-kira hubungannya seperti itu. Oke, batu di saluran kemih dan batu di ginjal. Bisa. Ya. Aku lagi bayangin, bentuk batunya beneran batu. Batu. Dari mana ya dok? Pernah lihat batu kerikil lah kayak gitu-gitu deh. Warnanya? Warnanya macam-macam. Ada yang kuning kecoklatan, kayak warna urin gitu kita lihat ya. Atau ada yang warna hitam ada. Terus warna putih ada. Tergantung penyusunnya ya. Jadi batu ginjal, batu saluran kemih itu biasanya sering kandungannya tuh kayak
namanya oksalat, kalsium oksalat bisa. Dia tuh biasa kalau dari minum kopi, teh, coklat apa. Nah, biasanya ada kandungan itu tuh bisa untuk membentuk batu ginjal. Atau yang jenis yang lainnya batunya terbentuk karena asam urat bisa. Misalnya kita punya kondisi ini dicek asam uratnya kok tinggi ya. Ternyata waktu di USG ketemu batu ginjal, ternyata kandungannya dari batu asam urat bisa. Jadi memang ada beberapa macam penyebab, yang itu yang paling sering 2 itu sih. Itu batu itu sebenarnya munculnya dari mana, Dok? Apa awalnya itu kayak bakteri atau lemak atau apa, Dok? Jadi waktu diproduksi urin itu diproses, kan ada cairan yang dikeluarkan dan juga kandungannya. Jadi kayak tadi barangkali ngomongin kopi kan, ada airnya sama ada kopinya, ada endapan yang kan mengandung di urin itu kan. Nah, ketika urin itu endapannya terlalu banyak di dalam ginjal atau di saluran kencing, dia bisa mengkristal dan akhirnya berkumpul menjadi batu, dan dibiarin lama-lama akhirnya endapan itu menjadi batu ginjal gitu. Segede apa? Ada yang pernah segede apa gitu, Dok? Yang paling besar ada, yang besar sekali ada. Coba nanti di Google aja batu Ketika itu batu ginjal yang sering ditemuin yang besar sebesar ginjal juga ada. Ada. Biasanya itu apa, Dok? Lebih ke makanan, gaya hidup? Bisa makanan, bisa gaya hidup, bisa kurang minum, Manis-manis. bisa manis-manis ya nggak secara langsung tapi bisa. Terus bisa juga bawaan, memang pH urinnya bawaan atau bawaan anatominya ada sesuatu yang menyebabkan timbulnya batu, bisa itu. Kalau dari minuman yang paling berdampak tuh minuman seperti apa, Dok? Minuman itu tadi kopi. Teh yang mengandung oksalat itu tadi. Kopi kekinian. Kopi kekinian ya nggak pukul rata lah semua kopi kali ya. Itu mungkin nggak ketika orang kena batu ginjal dia juga kena batu apa tadi, Dok? Batu kemih ya? Ya, batu itu biasanya bisa terbentuk apa di ginjal atau di kandung kemih terbentuknya. Nanti kalau batunya terbentuk di ginjal, misalnya dia terdorong ke saluran kemih gitu, nah baru terasa gejala nyeri. Biasanya kadang-kadang kalau batu baru terbentuk, biasanya tidak ada gejala, apalagi di ginjal. Kalau misalnya tidak ada penyumbatan saluran kencing di atas, saluran ureter, biasanya nggak ada gejala. Nah, setelah batunya terbentuk, terus batunya pindah ke saluran ureter itu yang dari ginjal ke kandung kemih, biasanya baru timbul gejala. Nah, gejalanya itu yang sering kita alami namanya sakit pinggang. Biasanya pasien selain gangguan kencing datang ke urologi juga kok ada keluhan sakit pinggang. Jadi dia curiga nih kok ada nyeri pinggang. Nyerinya nyeri banget ya, nyeri kolik gitu. Jadi biasanya mendadak, terus di belakang nih kiri atau kanan menjalar. Nah biasanya tuh batunya tadinya di ginjal terus dia menyumbat. Bisa timbul itu. Waduh, ya buat yang sakit-sakit pinggang nih hati-hati nih ya. Jadi mulai sakit ya. Mendadak jadi sakit ya. Ini kasus batu ginjal ini tadi cirinya itu adalah pertama kayak ada yang gak enak di pinggang gitu ya, Dok? Nyeri. Selain itu, Dok? Kalau bisa yang pertama bisa tanpa gejala tadi. Terus nyeri pinggang. Lalu kalau dia ada bersertai infeksi, temannya bisa demam juga penyumbatannya. Lalu kalau dia pindah lagi ke arah saluran bawah, itu tadi saluran atas kan, dia maju lagi ke bawah, saluran bawah bisa gangguan kencing, anyang-anyangan bisa. Atau kencingnya jadi susah, atau kencingnya nyeri karena batunya udah di daerah bawah, atau kencingnya berdarah. Itu jadi, yang paling parah kali ya, Dok. Biasa gejalanya mirip-mirip itu. Cowok apa cewek yang paling banyak kena batu ginjal? Sebetulnya udah pernah lebih banyak laki-laki ya, tapi cewek juga ada aja rutin. Aduh, Dok, salah satu pengobatan yang aku sering dengar soal batu ginjal itu adalah yang ditembak ya, Dok ya? Betul. Tapi kok banyak juga kasus yang sudah ditembak pun tetap ada gitu ya? Maksudnya muncul lagi, Dok?
Artinya dia memang nggak pernah bisa sembuh total ketika orang sudah pernah kena batu ginjal. Jadi kalau kita punya riwayat sakit batu ginjal, udah diterapi, udah habis lah, udah di USG, udah tuntas. Kita memiliki resiko terbentuk lagi batu ginjal itu lebih besar 30% dibanding orang yang nggak pernah kena riwayat batu ginjal. Kira-kira gitu. Jadi lebih besar resikonya. Misalnya ibu pernah batu ginjal, ibu yang ini nggak pernah, ibu resiko Kena lebih lagi, besar. lebih besar ya. Jadi harus minumnya yang cukup sama rajin-rajin cek juga, jangan-jangan timbul lagi ya batunya gitu. Pengobatannya selain ditembak obat. Jadi pengobatan batu ginjal itu tergantung dari satu letaknya ada di mana. Apakah di ginjal, saluran ginjal ureter, atau di kandung kemih, atau di saluran kencing bagian bawah. Itu posisi. Kedua, ukuran. Batunya besarnya seberapa besar nih? 1 cm, 2 cm, atau yang milimeter gitu. Nah, berdasarkan itu nanti baru kita tentukan apakah operasinya harus apakah terapinya harus obat aja atau operasi atau apa yang lainnya. Tadi ada yang ditembak, ada yang ini. Nah, kalau misalnya memang batunya kecil sekali, kadang-kadang cuman milimeter dan nggak gitu ada ya, Dok? penyumbatan pasir di ginjal, nggak ada tersumbat, ya biasa mau ditunggu aja, didiemin dulu, observasi juga boleh. Tapi kalau batunya menimbulkan penyumbatan, biasanya kita ada terapi aktif gitu. Apa mau ditembak dari luar? Dari luar bisa namanya ESWL. Ditempel alatnya, alat USG sama X-ray, nanti kelihatan ginjalnya. Terus dikasih getaran dari luar supaya batunya pecah gitu. Itu buat batu ginjal, batu ureter bisa. Cuma batunya nggak diambil. Jadi? Udah pecah ya udah kan kelihatan di USG-nya, X-ray. Nanti banyak minum, terus kita harapkan batunya bisa keluar. Nanti keluar dari air seni? Iya, batunya keluar. Kayak kerikil-kerikil pasir-pasir gitu, Iya, kayak yang gula pasir kecil-kecil gitu. bisa. Itu ya ditembak dari luar. Ada juga ini batunya penyumbatan tapi letaknya udah di bawah, terus penyumbatannya berat, ini di ESWL nggak bisa nih. Jadi diteropong dari lubang kencing. Nah, kalau ini harus dibius nih biasanya. Dari lubang kencingnya dimasukin kamera kecil. Ketemu batunya kan dari lubang kencing. Nah, di laser ditembak juga tapi dari dalam. Sekalian batunya dikeluarin, dibersihin. Bisa cara itu. Atau batunya di ginjal terus ukurannya besar juga. Bisa dioperasi PCNL. Atau bisa di laser juga kayak yang tadi ya, dari bawah kita masukin kameranya sampai ginjal, bisa juga. Jadi ya terapinya nanti disesuaikan sama kondisinya, sama kondisinya, kondisi pasiennya, lalu kondisi individu pasien, lalu kondisi anatominya, lalu batunya, ukurannya, letaknya di mana. Oke. Tadi kita udah dikasih kode, tapi boleh ya, Bang Zul, boleh nggak ya nambah dikit lagi ya? Karena kita mau ada mitos dan fakta nih, Dok. Ini yang paling sering berkembang di masyarakat ya. Kita butuh konfirmasi sama dokter supaya langsung ya sama ahlinya. Biar supaya nanti sahabat Merdeka nggak bingung lagi kalau ada kondisi-kondisi ini. Cukup nonton Junto Merdeka aja. Terjawab semuanya. Oke, Lulu, silakan Lulu. Dok, mitos atau fakta? Apakah jengkol sebabkan kristal di ginjal atau kandung kemih? Jengkol mitos kalau kristal gitu. Kalau memang kita kalau konsumsi jengkol yang tinggi bisa namanya intoksikasi ya. Nah itu. Tapi kalau dia menyebabkan kristal, saya rasa sih enggak. Itu apa? Mitos aja. Bisa kayak orang keracunan ya. Kalau kita dosisnya terlalu banyak makan jengkol bahaya juga tuh. Gitu. Tapi kalau kristal enggak ya. Oke, terjawab ya sahabat Merdeka, mitos. Terus menggunakan pakaian ketat. Nah biasanya nih suka ya nggak cowok nggak cewek ya, celana jeans ketat gitu-gitu kan. Zamannya ini Dok soalnya. Itu bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Kalau ketat infeksi saluran kemih enggak sih menurut saya. Mitos ya Dok ya. Gak ada pengaruhnya Dok?
Atau itu kalau pakai yang celana mungkin pengaruhnya secara nggak langsung jadi meningkatkan kelembapan di daerah itu. Jadi yang tadi waktu kita bahas di bagian luarnya di daerah kemaluan bisa aja dia lebih infeksi. Tapi kalau secara langsung menimbulkan infeksi saluran kemih menurut saya enggak. Tapi menekan kantong kemih gitu dok? Menekan kantong kemih juga. Enggak, tapi nggak menimbulkan infeksinya kan. Yes. Infeksinya terjadi karena ada kontaminasi apakah tadi. dari mana gitu. Oke. Dok, tadi ini udah dijawab sih. Apakah ISK dapat sembuh sendiri? Untuk ISK yang ringan non komplikata, kalau kita minumnya cukup bisa sembuh sendiri. Kalau naikin kaki ke atas gitu biar mengontrol aktivitas buang air kecil itu mitos tuh kayaknya. Mitos loh katanya gitu. Kalau kita udah anyang-anyangan atau gimana tuh? Nah, memang ada keadaan buat para wanita. Wanita tuh kalau proses berkemih kan dia otot panggul yang membuka, nanti udah selesai kemih dia tutupkan pintunya gitu tuh. Ya ada senam-senam yang memperkuat supaya tetap kuat. Enggak, karena dia kalau udah mulai usia wanita apalagi udah menopause 60 tahun ke atas sering suka ngompol gitu kalau batuk atau apa. Nah itu ada tuh senamnya. Nah apakah itu termasuk senam itu saya nggak tahu juga ya. Cuman biasanya senam Kegel, senam itu ada. Oh itu untuk mengontrol itu juga ya? Ya bisa. Otot-ototnya itu ya? Pada wanita. Lanjut. Apakah sering berhubungan seks dok bisa sebabkan ISK? Nah, mitos atau fakta? Jadi yang justru kita harus hati-hati dalam ISK ini adalah penularan lewat hubungan seksual. Gitu. Jadi pertanyaannya bukan hubungan seksnya sering atau enggak, tapi apakah partner hubungan seks kita itu mempunyai infeksi. Kalau kita berhubungan dengan orang yang sedang memiliki infeksi menular seksual atau ISK, ya kita beresiko dong untuk tertular. Gitu. Tapi ada bahaya yang lebihnya nggak dok? Atau itu termasuk menular ringan gitu? Menularnya balik ke yang tadi. Kalau memang kalau infeksi menular seksual kan infeksi kan berarti ada kumannya. Yang paling kalau seksual biasanya selain bakteri bisa juga kita kena virus. Yang paling kita takutkan apa? Virus HIV, hepatitis yang melalui hubungan seksual, hepatitis B, hepatitis C gitu. Atau penyakit menular seksual yang berat seperti bakteri-bakteri yang sering kan, bakteri gonore, bakteri virus yang herpes gitu banyak tuh kalau menular seksual. Jadi bukan karena hubungannya, tapi memang ISK ini bisa menular akhirnya ya dok ya. Kalau dari salah satu partner kita itu, kalau partner kita terinfeksi bisa menularkan. Gitu. Oke. Jangan berhubungan seksual dengan orang yang berganti atau ini yang beresiko menularkan. Itu intinya. Jadi intinya kualitas kencing yang sehat juga ginjal yang sehat itu nggak lepas dari yang namanya minum air putih yang banyak ya dok ya. Pokoknya jangan males-males minum air putih ya lu. Ini Kak air putih kok. Oke. Sudah di depan kita sudah ada ya, silakan kita minum. Sambil kita minum kita mau tutup dulu ngobrol-ngobrol kita ya. Dokter Davis makasih banyak untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ini juga menambah pengetahuan juga buat saya dan sahabat Merdeka yang lainnya ya dok ya. Sehat terus, sukses selalu dokter. Terima kasih dok. Terima kasih dokter.